وشفينا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita banyak taufiknya, banyak karunia-Nya dalam kondisi yang antum tahu ya, kondisi seperti sekarang ini. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat sisi-sisi yang lain ya dari apa yang kita alami sekarang, alhamdulillah sekarang majelis kita ini majelis Riyadhus Shalihin, kalau antum lihat yang hadir banyak orang-orang yang nggak biasa hadir sebelumnya Selasa malam. Sekarang alhamdulillah bisa hadir berkat corona. Ya, jadi jangan terlalu pesimis. Selalu ada sisi kebaikan, selalu ada sisi kebaikan. Semua kehidupan itu selalu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang di dunia ini disebutnya oleh Ibnu Qayyim Jauziyah syarrun mahdhah. Keburukan yang murni total, keburukan tuh enggak ada. Di dunia enggak ada syarrun mahdhah. Ya, artinya tidak ada, pasti kalau kita lihat itu adalah keburukan, ada sisi di sana kebaikan, pasti itu. Sehingga apa? Jangan ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita rasa tidak baik, kita anggap semuanya tidak baik, enggak. Pasti ada. Pasti ada. Ya, pasti ada sisi kebaikannya. Ya, begitu. Sehingga kehidupan seorang muslim selalu dalam keadaan bertafaul. Tafaul apa? Berpikir positif. Ya, berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini inda dhanna 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Ya, artinya apa? Ya, kalau kita berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita akan dapatkan kebaikan. Ya, begitu. Baik, kita langsung ke kitab kita. Kita sudah selesai hadis 25. Kemudian kemarin hadis berapa kemarin? 26. Kemarin 26 sudah? 26 sudah? Kemarin jatuh hadis doang. Sekarang 26. Kalau kemarin 25. Iya. Kemarin hadis Abu Malik ya, Abu Malik Al-Harisi. Baik, siapa tadi yang mau baca? Asun. Ayo disepakati dulu. Bismillah. Masun dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, sebagian orang Ansar meminta sebagian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah memberikan kepada mereka, lalu mereka meminta lagi, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan hingga harta Rasulullah habis. Rasulullah bersabda, jika aku punya harta, aku tidak akan bakhil terhadap kalian, dan siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta, Allah akan jaga kehormatannya, dan siapa yang melatih dirinya merasa cukup dengan hartanya, Allah akan mencukupkannya, dan siapa yang melatih dirinya bersabar, Allah akan memberikan ia kesabaran. Tidaklah seorang diberikan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas selain kesabaran. Muttafaqun alaih. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang ke-26. Hadis Wa'an Abi Sa'idin Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id. Ya, dikenalnya biasanya dengan sebutan Abu Sa'id al-Khudri. Lengkapnya Abu Sa'id. Abu Sa'id itu kunyahnya, namanya Sa'ad. Nama ayahnya Malik, Sa'd bin Malik Ibn Sinan Al-Khudri. Ya, radhiyallahu anhuma, ayahnya sudah masuk Islam juga. Jadi dia dan ayahnya sudah Islam.
Apa katanya? Anna nasan minal ansor, bahwa ada nas, ya, ada orang-orang dari Ansor, ya, nggak disebutkan siapa persisnya, nasan, ada orang-orang dari Ansor, sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ya, jadi sa'alu di situ, ya, ada dua pengertian. Kalau antum ketemu kalimat sa'alu, ya, dalam satu takbir ungkapan, bisa bermakna sa'alu permintaan secara hakiki, ya, bisa permintaan artinya bertanya, ya. Jadi kalau bilang sa'ala, ya, jadi bisa digunakan dengan kata, dengan kinayah, ya, bisa juga diungkapkan dengan makna soroh, ya, soroha. Soroh artinya apa? Kalimat yang tidak yang memiliki satu makna saja. Jadi ada suaranya. Suaranya ada, Ustaz. Oh, suaranya nggak ada. Suaranya terputus sekali. Suara terputus. Sekarang udah ada lagi, udah. Sudah ada lagi. Biasa lagi, salah. Iya. Sekarang putus. Berhentinya di mana tadi? Berhenti di mana tadi? Lalu. Sa'alu. Baik. Sa'alu. Bismillah. Sa'alu, ya, bisa bermakna, ya, atau sa'ala bisa bermakna meminta. Asalnya adalah minta. Asalnya adalah minta, sa'ala itu. Ya, tapi orang Arab juga menggunakan kata sa'ala untuk bertanya. Ya. Gitu. Jadi nanti bagaimana kita membedakan antara sa'ala tanya sama sa'ala minta? Ya, kita lihat kalau ininya istilahnya siyakul kalamnya. Ya, siyakul kalam. Nah, di sini sa'alu artinya hakiki. Ya, bukan kinayah. Jadi hakiki, betul-betul mereka minta kepada Rasulullah SAW. Jadi ada orang-orang di kaum muslimin, ya, ketika Rasulullah SAW pindah atau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya, kan diikuti juga oleh para muhajirin yang lain. Nah, para muhajirin yang berangkat itu ada yang sempat bawa bekal, berarti punya modal, tapi ada orang-orang yang hijrah ke Madinah yang nggak punya apa-apa, bawa dirinya saja, sebatang badan saja, ya, dengan apa yang melekat di tubuhnya. Nah, tapi di sini itu keadaan muhajirin, sehingga apa, muhajirin ini mereka letakkan atau diletakkan di satu tempat di Masjid Nabawi yang namanya Thaqifah, ya, yang namanya Thaqifah, yang namanya apa namanya, disebutnya Suffah, ya, Suffah, disebutnya Suffah, ya, Suffah itu di belakang Masjid Nabawi dulu namanya, ya, Suffah. Jadi sebutnya Ahlus Suffah. Ya, nanti orang-orang sufi banyak yang coba melegalkan dirinya dengan menisbatkan diri mereka kepada Suffah ini, para sahabat yang tinggal di Madinah, ya. Walaupun nanti para ulama apa namanya, menyatakan tidak tepat nisbat mereka, bahwasanya mereka dari kata Suffah, sufi itu. Tapi kita tidak sedang membahas masalah sufi. Tapi di sini katakan siapa yang minta itu bukan muhajirin, tapi apa, minal ansor. Ini yang jadi catatannya. Ansor berarti ahli Madinah, penduduk Madinah asli, Ansor, ya. Ya, anna nasan minal ansori sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi penduduk asli, pribumi Ansor, ya, meminta kepada Rasulullah SAW, minta pemberian, ya. Kemudian apa? Fa'atahum. Rasulullah SAW, ya, kita tahu adalah orang yang, ya, orang yang karim, Ibnul Karim, ya, orang yang dermawan, ya, anak orang yang dermawan, ya, sampai dikatakan kedermawanan Rasulullah SAW, ya, dikatakan karihil mursalah, seperti apa? Seperti angin yang berhembus. Ketika minta, fa'atahum, maka Rasulullah memberikan. Tsumma sa'alu, sudah diberi, nanti datang lagi, minta lagi.
Ya, fa'atahum, Rasulullah tetap memberi. Hatta nafida ma indah. Sampai dikatakan, diriwayatkan di sini kata siapa? Kata Abi Sa'id Al-Khudri, nafida ma indah. Habis. Jadi ngasih sampai habis. Itu bisa bayangkan Nabi antum itu. Nabi rahmah, Nabi yang maha pengasih. Ya, bukan maha pengasih, Nabi yang sangat pengasih. Kalau maha Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat pengasih. Ya, yang sangat dermawan. Sampai nafida habis. Ma indah. Faqala lahum, maka Rasulullah SAW ketika sudah habis, apa kata Rasulullah SAW? Ya, hina anfaqa kulla syai'in biyadihi, ketika ketika sudah menafkahkan, sudah menyerahkan, memberikan kulla syai'in biyadihi, yang ada padanya atau di tangannya, ma yakun min khairin falan addakhirahu ankum. Ini Rasulullah mengatakan dengan lafadznya, ya. Ma yakun min khairin, tidaklah ada satu kebaikan dari harta yang baik yang dia punya, falan addakhira ankum, saya tidak akan menyimpan. Artinya apa? Rasulullah SAW itu tidak pernah menyimpan sesuatu ketika ada yang membutuhkan. Ya, orang sekarang, ya, kita tahu nih kondisi seperti ini, ya. Kondisi corona begini, ya, orang pada numpuk barang, beli barang, dia pakai masker cuman sekali-sekali, tapi dia beli masker bertumpuk-tumpuk, disimpan di rumahnya untuk apa? Ya, padahal kalau alhamdulillah kalau di Saudi nggak terjadi. Ya, artinya pemerintah, ya, betul-betul menjaga, ya, agar tidak ada orang panik buying namanya, panik membelanja, ya, karena khawatir dia mau simpan barangnya untuk beberapa lama, ya. Rasulullah nggak pernah begitu, ya. Rasulullah nggak pernah begitu. Kenapa? Kalau orang pada beli barang, nyimpan barang, yang nyimpan itu, ya, sebetulnya kalau digunakan dalam waktu, kalau dibagikan untuk orang banyak, bisa dipakai untuk waktu yang panjang. Tapi karena orang pada beli, pada nyimpan, akhirnya apa? Habis perbekalan dalam waktu yang pendek. Iya, ini kan masalah. Ya, Rasulullah SAW tidak pernah menyimpan, la yadakhir, ya, nggak pernah menyimpan. Ya, ma yakun, ya, min khairin falan addakhira ankum, saya tidak akan, ya, yang aku punya tidak akan menyembunyikan dari kalian. Jadi Rasulullah betul-betul habis, nggak seperti kita. Ya, kalau lagi orang butuh, sekali ditolong, 2 kali ditolong, 3 kali masih ditolong nggak? Kalau 3 kali, iya, ditolong seharusnya, ya. Tapi kebiasaan kita atau naluri kita, ya, itu biasanya sudah mulai wajahnya berubah. Yang tadinya masih bisa senyum ketika ada orang datang minta tolong, sekarang sudah nggak senyum lagi, udah beda, sudah seperti macan. Ya, jadi ketika datang itu seperti singa. Ketika datang itu sudah tahu, wah ini nggak mau ngasih kayaknya nih. Ya, ya, kalau memang susah dan butuh latihan. Ya, butuh latihan. Ya, untuk apa tadi? Bisa menolong. Ya, apa yang kita bisa menolong itu. Ya, tanpa batasan sekali, 2 kali, ya, 3 kali, enggak. Seberapapun yang bisa, selama kita bisa lakukan. Ya, itu Rasulullah SAW, dan itu yang diminta. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya, ya, pada diri Rasulullah SAW bagi kalian itu ada uswah, ada tauladan yang baik. Ya. Waman yasta'fif yu'affihullah. Kemudian setelah Rasulullah SAW, ya, jadi begini, akhlaknya itu Rasulullah SAW ngasih. Ya, setelah habis, Rasulullah memberikan tuntunan kepada sahabat, ya, yang minta, ya, memberikan tuntunan tentang apa? Tentang kemuliaan, tentang izzah, tentang kehormatan. Ini penting, seorang muslim itu punya izzah, punya kehormatan. Ya, seorang muslim punya izzah. Apa kata Rasulullah SAW? Waman yasta'fif yu'iffahullah. Ya. Yasta'fif itu dari kata iffah.
Iffah itu artinya apa? Ya, menjaga kehormatan dirinya. Ya. Orang yang minta ya, umumnya dia sedang menjatuhkan kehormatannya. Kenapa? Butuh dia. Orang yang butuh ya selalu di bawah orang yang memberi. Ya, kehormatan itu artinya kemuliaan. Ya, ketika dia butuh, ya berarti turun kehormatannya. Sehingga Rasulullah mengatakan man yasta'fif, siapa yang yasta'fif, berusaha untuk ya iffah, menjaga kehormatan. Lebih luas lagi kata iffah ini artinya menjaga dari hal-hal yang diharamkan. Iffah itu. Ya, makanya kalau ada anak, kalau punya putri namanya Afifah, ya, atau ada orang anak namanya Afifah, artinya menjaga kesucian dirinya. Ya, orang yang menjaga kesucian dirinya. Jadi barang siapa yang menjaga kesucian dirinya, kehormatannya, yu'iffahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kehormatannya. Wa man yastaghni yughnihillah. Siapa yang yastaghni? Ya. Siapa yang yastaghni? Yastaghni artinya apa? Dari kata ghina. Ghina artinya cukup. Ghina artinya cukup. Artinya orang yang merasa cukup. Ya, orang yang merasa cukup. Ya, dari wazan istaf'ala. Istaf'ala itu artinya apa? Tolab. Berusaha untuk, ya. Siapa yang yastaghni, berusaha untuk merasa cukup. Ya, merasa cukup. Yughnihillah, maka Allah akan mencukupinya. Ya. Makanya kata ghani, ya, yang diterjemahkan oleh diterjemahkan oleh kebanyakan kita dengan kata kaya. Ya, kata kaya. Sebetulnya kata ghina itu ya kurang tepat sebetulnya kalau kaya. Ya. Atau mungkin kaya adalah maksud dari kata kiasan dari apa? Sebetulnya ghina itu artinya cukup. Jadi ya, jadi terjemahan yang tepat adalah berkecukupan. Ghina itu artinya berkecukupan. Makanya al-ghina, ghina qalb. Kekayaan itu kekayaan hati. Diterjemahkan dengan kekayaan, sebenarnya kecukupan itu kecukupan hati. Ya. Artinya apa? Apa yang dia miliki dari harta bendanya, ya. Dia akan menjadi orang yang merasa kaya ketika dia sudah merasa cukup. Ya, makanya apa? Kekayaan itu berbeda. Kecukupan itu ghina dalam pengertian para ulama itu, ghina itu dia berbeda. Ya. Saya ini ghina. Ya, orang yang lain, ya, tetangga saya ghina juga. Padahal apa? Saya cuma naik sepeda, dia naik motor. Saya ghina, dia ghina. Kenapa? Saya cukup dengan sepeda saya. Sebulan naik motor juga cukup dengan sepeda motornya. Tapi yang sebelahnya lagi, tetangga saya yang sebelah, dia punya mobil. Mobilnya mewah, tapi dia miskin. Kenapa? Karena dia nggak merasa cukup. Dia miskin karena tidak merasa cukup. Iya, dia menganggap apa yang dia miliki ini masih kurang. Masih kurang. Sehingga apa? Dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, atau dalam kehidupannya, ya, belum cukup untuk memenuhi apa? Hawa nafsunya. Jadi letaknya di sana kekayaan itu. Makanya Rasulullah mengatakan wa man yastaghni yughnihillah. Ini Rasulullah ingin memberikan apa? Memberikan arahan kepada para sahabat Ansor yang datang meminta. Kenapa? Orang yang meminta karena merasa apa? Karena merasa ada yang kurang. Ya, fisiknya minta. Ya, apakah betul-betul dia butuh dengan apa yang dia minta? Bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Ya. Kalau memang dia betul-betul butuh, ya, betul-betul butuh, ya, maka dia meminta. Ya, artinya apa? Ya, dia adalah kebutuhan yang darurat. Ya.
Tapi ada orang yang meminta bukan karena kebutuhan darurat, tapi apa? Karena nafsunya ingin dipenuhi. Nafsunya ingin dipenuhi. Ya. Coba kalau orang yang di kampung, ya, yang ke sawah, ya, itu kalau dikirim ya sama istri makanan dari rumah isinya cuma sambal sama ikan asin, ya, itu rasanya sudah seperti apa itu? Ya, sama teh anget. Wah, itu sudah nikmat sekali. Ya. Tapi coba antum lihat orang-orang, ya, orang-orang yang lain, ya. Makanannya apa? Makanannya daging, makanannya ayam, makanannya steak, apa namanya itu ikan dan seterusnya dengan olahan yang macam-macam. Tapi apa? Merasa dia katakan apa? Ini restorannya kurang enak. Ini restorannya kurang keren. Restorannya kurang, gak cukup. Kenapa? Karena ginanya tadi, gina nafs di sini katakan apa? Waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang memang ada niatan, yastaghni artinya memang ada niat dia untuk apa? Untuk merasa cukup. Berarti apa? Harus ada sikap. Kalau nggak bersikap nggak akan cukup-cukup. Ya, maka apa? Ketika dia punya niatan untuk merasa cukup, ya, maka apa? Yughnihillah. Allah akan mencukupkan dia. Jadi Allah akan mencukupi kita, mengkayakan kita, dengan bahasa lainnya kaya, ya. Ketika apa? Ketika kita ingin apa? Ingin mencukupkan diri kita. Nah, ini butuh latihan. Ini butuh suluk namanya. Akhirnya suluk itu artinya salak, mencoba menjalani, ya, cara hidup apa? Cara hidup akhlaknya Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW. Ini yang kalau mau suluk seperti ini yang benar. Jadi suluk itu bukan berdiam di satu tempat, ya, dengan kelambu, nggak cukup. Suluk itu apa? Mencoba tadi ini, merasa cukup. Ya, apa yang Allah berikan merasa cukup. Sudah bekerja, sudah ikhtiar, ya, tapi apa? Apa yang diterima itu, ya, disyukuri, itu namanya merasa cukup. Ya, butuh ikhtiar. Jangan juga mengatakan, oh, kita kan sudah dicatat rezekinya, maka nggak usahlah susah-susah payah. Kita sudah dicatat nih, ya, apa namanya, kematian kita, jadi nggak usah takutlah sama corona. Betul, nggak usah takut sama corona, takut sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi Rasulullah mengatakan apa? Ya, ketika ketika ada sahabat yang berbicara tentang tawakal, ya, beliau mengatakan apa? Ikat kendaraanmu, ya, ikat kendaraan itu tawakal Allah, kemudian bertawakal. Jadi nggak sekedar tawakal saja kemudian hewannya dilepas, ya, urbut, ya, tsumma tawakal Allah, ikat, kemudian tawakal Allah. Ya, jadi harus ada usaha. Ya, Islam mengajarkan usaha. Ya, dan ya, bukan hanya sekedar mengajarkan usaha, tapi juga meyakini dalam usaha itu bahwasanya apa? Apa yang kita usahakan adalah bentuk ikhtiar yang pada akhirnya adalah, ya, hasil dari usaha itu pada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada kita. Sehingga apa? Kita nggak sedih ketika apa? Kita punya target-target dalam hidup ini, ya, harus punya target-target dalam hidup itu. Ketika targetnya tidak tercapai, kita tidak sedih. Kenapa? Karena kita sudah berusaha. Ketika kita sudah berusaha, berarti kita tahu, oh, memang batasannya sekian, ya. Sehingga apa? Optimis. Berbeda dengan orang yang nggak pernah bergerak, nggak ada usahanya, ya, begitu. Kemudian apa? Waman yatasabbar yusabbiruhullah. Ini poin yang mau kita bahas, ya, karena kita sekarang berada di bab sabar. Waman yatasabbar. Ingat, sabar itu kata Rasulullah SAW harus yatasabbar. Yatasabbar itu artinya apa? Berusaha sabar. Berusaha sabar. Jadi sabar itu diusahakan. Kenapa saya nggak bisa sabar ya? Enggak, itu salah. Ya, jadi nggak ada orang yang bisa sabar kecuali dia harus berusaha sabar. Kita ingat, sabar itu batas terendah. Tidak boleh lebih rendah lagi dari sabar. Turun di bawah sabar, dosa. Ya, khususnya dalam masalah apa? Musibah. Ya, dapat musibah, ada yang sakit keluarganya,
ada yang sakit anaknya, ada yang sakit orang tuanya, keluarganya, ya, istrinya. Batasan terendahnya sabar. Bagaimana bisa sabar? Apa sabar itu? Sabar itu imsak, menahan diri. Ya, untuk apa? Li'adami tasakhut, untuk tidak mencela Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sabar. Ya. Ya. Nah, bagaimana bisa sabar ini? Agar lisan kita tidak mengucapkan hal-hal yang diharamkan Allah, maka kita butuh apa? Tasabbur. Itu yang dikatakan Rasulullah SAW. Tasabbur itu artinya berusaha sabar, diusahakan. Jadi dia adalah tekad. Ya, dia adalah tekad. Dia sama dengan apa? Sama dengan menahan amarah. Ya, apa kata Rasulullah SAW tentang marah? Ya. Al-qawiyyu laisa bis-sara. Ya. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang gulat. Ya, tapi apa? Man yumsiku nafsahu indal ghadab, atau man yastati yumsiku nafsahu indal ghadab, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang bisa menahan dirinya ketika dia marah. Itu orang kuat. Ya. Jadi bukan yang angkat-angkat besi gitu ya, berapa kilo itu memang kuat fisik, tapi bukan itu. Ya, ada kekuatan yang lain yang tidak hanya sekedar fisik. Ya. Tapi apa? Tadi itu, dia bisa menahan dirinya ketika dia marah. Nah, ini orang kuat. Ya. Nah, sama dengan sabar, dia harus bisa ditahan, harus bisa dibuat sabar itu, dibuat sabar. Ketika dia sudah berusaha sabar, maka sabar itu akan dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Ya, waman yatasabbar yusabbiruhullah, maka dia akan Allah akan berikan dia kesabaran. Ya. Jadi nggak ada, jangan lagi katakan seperti kata pendekar apa itu? Ya. Jangan lakukan itu. Jangan kamu lakukan sehingga habis kesabaranku. Ah gitu ya. Kalau sedang apa itu? Berantem. Jadi sabar itu nggak ada habisnya. Sabar itu tidak boleh habis. Kalau sabar habis, dosa. Ya. Sabar nggak ada habisnya. Jadi ingat-ingat, antum talabul ilmi, kalimat itu kalimat yang tidak tepat. Ya, jangan ganggu saya sehingga habis kesabaran saya. Enggak. Sabar nggak ada habisnya. Ya, tapi ingatkan kepada dia, jangan ganggu saya, ya. Karena gangguanmu itu ya membuat kamu berhak untuk menerima hukuman atau kamu berhak menerima balasan. Nggak apa-apa. Tapi kalau kalimat sampai hilang kesabaran saya, jangan, sabar jangan hilang. Ya, kenapa? Kalau hilang kesabarannya, turun sabar antum, maka tindakan-tindakan yang haram itu bisa keluar semua. Yang haram, dari mulai mencela, dari mulai sampai apa? Sampai kemudian ya menghina, sampai mungkin bisa membunuh bahkan. Ya, memukuli orang, ya. Emang nggak boleh mukuli orang? Boleh pada tempatnya. Membela diri boleh, ya, boleh. Memukul boleh, ya. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bagaimana adab atau cara untuk mendidik istri, diantaranya apa? Fadrib, pukul dia. Ya. Dengan pukulan apa kata para ulama? Darbu ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ya, walaupun itu adalah pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Anak pun boleh dipukul. Ya, muru auladakum wa hum abna'us sab'. Ya, perintahkan anak kalian untuk sholat mereka dalam umur 7 tahun. Fadribuhum, pukul dia. Pukul mereka wa hum abna'u ashir. Ya, pukul mereka pada umur ke-10. Ya. Sebetulnya pukulan itu tidak akan terjadi ketika anak itu sudah antum ajarkan umur 7. Ya, antum ya sudah telat ngajarnya. Kita sudah telat ngajarnya. Ngajar sholat anak itu telat. Bahkan bukan cuma anak yang telat, kita juga telat. Kitanya sholatnya telat. Sudah gede baru sadar, oh ternyata sholat wajib. Ternyata sholat itu nggak boleh ditinggalkan. Ya,
Maka apa? Maka ya kita harus lebih hikmah lagi kalau begitu ngajar anak. Ya, kalau dulu ngajar istri juga, ya dulu kita orang yang nggak sholat, istri juga nggak sholat, sekarang kita orang yang sholat, ya maka apa? Ketika mengajarkan istri pelan-pelan deh, saya dulu salah, kita dulu salah, ya kan? Ya, dengan kalimat-kalimat yang baik. Taib, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabri. Nah, ini poin besarnya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Wa ma u'tiya, dan tidaklah u'tiya diberikan ahadun seseorang ata'an dengan pemberian khairan. Jadi sabar itu pemberian. Sabar itu pemberian. Jadi kalau antum lihat ada orang yang penyabar, ada orang yang enggak penyabar, ada orang yang pemarah, kok bisa begitu ya? Ada penyabar, ada pemarah, ada penyabar. Sabar itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Karunia. Berarti apa? Rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya harta, tapi kesabaran pun rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya apa? Tadi merasa cukup, ya, mencari sesuatu yang tadi istighfaf. Jadi cari hartanya yang ifah. Ifah itu apa tadi? Yang pertama istighfaf itu yang terhormat. Jadi kalau dia cari harta, cari nafkah, nafkahnya yang terhormat. Ya. Ngemis bisa orang kaya, banyak, ada bahkan ada ceritanya, antum tahu kan ada kampung pengemis semua, rumahnya gedung-gedung besar-besar. Bisa, tapi nggak terhormat. Iya. Mencuri. Iya kan? Mencuri, banyak orang yang pekerjaannya mencuri. Iya. Baik mencuri kerah hitam maupun pencuri kerah putih. Ada istilah begitu ya? Ada kerah hitam, ada kerah putih. Iya. Kerah hitam itu yang keringetan-keringetan, bawa linggis, bawa macam-macam itu pencuri kerah hitam namanya. Ya, ada juga pencuri kerah putih. Ya, kerah putih itu bos-bos, ya, direktur-direktur, orang-orang yang kerja di tempat, ya, tempat-tempat yang basah katanya. Jadi ifah, cari harta juga cara yang ifah. Ya. Dengan apa lagi? Ya, tadi wanita tidak dengan menjual dirinya tentunya, ya. Tidak dengan menjual kehormatannya. Ya. Atau menjual hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu namanya waman yasta'fif. Ya, itu siapa yang apa? Berusaha menjaga ifah, menjaga kehormatannya. Ya, menjaga kesucian dirinya. Ya. Ya, harta-harta haram banyak lah, minum jual khamr, jual apa sejenisnya, narkoba. Ya, ini cepat kaya nih. Iya kan? Tapi apa, dia merusak dirinya dan orang lain. Kemudian apa lagi? Ya. Menjual apa lagi? Menjual selain narkoba. Rokok. Iya. Riba. Ya, itu juga termasuk, ya, tidak ifah namanya. Orang yang bekerja di tempat-tempat yang haram namanya tidak ifah. Ya. Tapi kalau dia mau yasta'fif, kita balik lagi ke ifah, dia berusaha untuk menjaga kesucian dirinya dari apa? Dari harta-harta haram tadi, dari pendapatan yang haram. Allah akan bisahkan dia untuk apa? Untuk ifah. Ya. Wa ma u'tiya ahadun ata'an, tidaklah seorang itu diberi pemberian ata'an khairan yang lebih baik, wa ausa, dan lebih lapang, minas sobri, dari kesabaran. Kenapa? Karena semuanya butuh sabar. Semua hal butuh sabar. Kita sudah bicarakan kemarin, sabar itu pada 3 hal. Iya kan? Siapa yang bisa jawab? Kesabaran ada pada 3 hal. Fadhol. Yang pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam tidak bermaksiat kepada Allah. Baik. Sabar dalam menghadapi musibah. Ahsan. Ya. Jadi itu sabar ada 3. Ya. Pada ketaatan, kemudian pada meninggalkan larangan, dan pada Dan musibah. ketika mendapat musibah.
Ya. Taib. Insyaallah antum dapat jaizah, dapat hadiah. Oh, insyaallah, alhamdulillah. Dikirim aja nomor ininya, nomor apa namanya? Ini antum sawah kan, nomor antum kan? Iya, biasanya aktif di WA. Oh gitu, sudah. Insyaallah tunggu hadiahnya sampai ke antum. Ya, jadi itu. Kenapa? Karena 3 hal ini butuh kesabaran. Sekarang kita hidup kan cuma 3. Kita hidup sekarang ini cuma 3. Sedang menjalankan ketaatan, sedang meninggalkan larangan, sedang mendapat musibah. Itu keadaan kita sekarang. Ya, keadaannya bisa apa? Bisa satu-satu, bisa sekaligus, dua, atau bisa 3 sekaligus. Sekarang contohnya, kita dalam suasana musibah corona, tapi kita di majelis ini, kita sedang berbuat ketaatan. Apa itu? Iya, kita sedang belajar menuntut ilmu. Ini majelis zikir, majelis yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, majelis yang dicari-cari oleh para malaikat. Plus bersamaan dengan waktu kita thalabul ilmi ini, kita tidak berbuat kemaksiatan. Artinya apa? Ketika antum iringi dengan niat. Makanya niat itu luar biasa, membuat antum banyak pahalanya. Plus ketika antum sedang berbuat ketaatan, ingat juga di waktu yang sama saya ingin menghindari kemaksiatan. Alhamdulillah antum yang duduk di majelis ini sekarang, yang sedang nonton live ini, antum nggak buka jawal antum, nggak buka HP antum, nggak sedang nonton tayangan-tayangan yang buka aura, tayangan-tayangan yang ini kan meninggalkan kemaksiatan, diniati. Ya, jadi itu. Makanya apa? Tidaklah seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemberian yang lebih baik dan lebih luas ya daripada sabar. Ya, hadis ini muttafaq alaih. Ya, jadi ingat-ingat sabar sampai dikatakan apa? Wasta'inu bis sabri was shalah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika antum punya masalah, ya, punya kendala, ista'inu, minta tolonglah. Iya, setelah minta tolong pada Allah dengan apa? Dengan sholat dan sabar. Perbanyak sholat, perbanyak sabar. Ya, begitu. Baik, ada pertanyaan? Sebelum kita pindah ke hadis berikutnya. Yang mau tanya dinyalain aja ininya, kemudian tanya. Ustaz? Ya. Halo? Ya, siapa ini? Mas Eko? Ya, Ustaz. Tadi masalah untuk mendidik istri sama anak tadi kan boleh dengan pukulan. Tapi Ya. yang saya dengar, tapi mungkin karena tadi mati, yang saya dengar itu pukulan yang meninggalkan bekas. Tidak meninggalkan Tidak meninggalkan bekas. kurang Pukulan yang meninggalkan cinta. Apa ada aja apa? Ini salah satu ini salah satu kelemahan ngaji online. Jadi pas sinyalnya putus, pas kalimat tidaknya hilang. Nah, itu kan bahaya, Ustaz. Iya. Siapa saja coba? Siapa saja yang mendengar bahwasanya pukulan yang meninggalkan bekas nggak ada tidaknya siapa? Atau jangan-jangan Mas Eko sendiri? Saya juga dengar. Kalau saya mendengarnya tidak meninggalkan bekas. Yang meninggalkan bekas siapa? Coba acung jarinya yang Meninggalkan bekas dengar. Meninggalkan bekas. meninggalkan bekas. Enggak meninggalkan. Kalau saya meninggalkan bekas dengar. Kalimat bahasa Arabnya bagus, berarti pertanyaannya Mas Eko wajih, artinya apa? Sesuai dengan kondisi. Berarti memang ada sebagian yang mendengarnya seperti itu, ya. Jadi Yang dibahas itu. kalimatnya itu dorbun ghairu mubarrih. Ghairu dalam bahasa Arabnya itu tidak. Jadi pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ya. Jadi tidak boleh istri itu dipukul sampai lembam-lembam, atau anak dipukul juga sampai lembam-lembam,
pakai apa? Pakai rotan sampai kakinya, nggak boleh. Ya. Bahkan apa namanya, ulama mengatakan apa? Ya, itu adalah akhir dari segala upaya. Akhir dari segala upaya. Ya. Kalau antum memang niatnya ingin melepas istri, lepas aja, nggak usah dipukulin kemudian dicerai atau dilepas. Ya, ini sudah dipukulin dia kemudian dilepas. Sudah pulang kamu ke rumah orang tua kamu. Ya, jangan. Kalau memang suruh pulang sudah. Ya. Ya. Begitu. Ada yang lain? Yang mau tanya dibuka aja unmute di ininya, mute-nya apa namanya? Mute-nya ya, yang saya tutup. Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita lanjut ke hadis berikutnya. Lanjut hadis berikutnya ya. Baik. Sekarang siapa yang baca? Masih Ahmasun? Ada satu aja apa namanya? Masalah kabar tadi, apa namanya? Masalah qanaah. Ya, lanjut. Zara kasih mana suaranya? Oh, lanjut ya. Apa namanya? Jadi masalah qanaah tadi, kita sudah berusaha qanaah nih Ustaz gitu, merasa cukup gitu kan. Nah, cuman kita kadang diuji dari anak dan istri gitu. Anak dan istri kadang mungkin dari dia kita maksudnya banyak keluhan apa segala macam gitu. Nah, kadang rasa qanaah itu mulai pudar gitu Ustaz, maksudnya mulai berkurang lagi, kita udah betul-betul merasa cukup, tapi ketika mungkin anak dan istri banyak ngeluh apa segala macam gitu kan, tentang kekurangan apa segala macam gitu. Nah, ada yang sudah mencoba untuk merasa cukup itu kadang mulai goyah gitu Ustaz. Bagaimana kira-kira sikap kita dengan kondisi seperti itu? Baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, atas apa? Bima kasabat aidi. Apa namanya? Laki-laki itu qawwam. Apa arti qawwam itu? Qawwam itu tiang. Tiang, penyangga. Ya. Ketika antum menjadi tiang itu apa? Tiang itu fungsinya nggak boleh goyang. Nggak boleh goyang. Ya, ketika antum goyang, maka semua yang ada, keluarga antum, istri dan anak itu akan ikut goyang. Sehingga apa? Tugas antum justru menasehati, Dek. Ingatkan dia pada Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan pada apa? Pada rezeki Allah. Ingatkan pada apa? Pada qadar Allah. Ingatkan pada apa? Pada pengakhiran, bahwasanya orang-orang yang taat, orang-orang yang ifah, menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, menjaga apa yang dimakannya dari hal-hal yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi jangan kemudian keluarga menjadi penggoyah kita. Makanya nggak boleh salah. Jadi ketika laki-laki berhenti dari qawamnya, dari tiangnya ini, ya, berubah jadi apa? Tiangnya diserahkan ke istri. Kita kebanyakan salah kaprah. Tiangnya diserahkan ke istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pembuat keputusan laki-laki, bukan istri. Ya, pembuat keputusan laki-laki bukan istri. Ya. Kita apa? Kita dengan atas nama cinta. Ya, atas nama cinta apa? Menyerahkan ya, tongkat kekuasaan kepada siapa? Istri. Sehingga apa? Sehingga semua keputusan ada di istri. Mau belanja di istri nafkahi, mengeluarkan nafkah di istri. Mau ganti pintu tanya istri, mau ngecat tanya istri, mau semuanya tanya istri. Ya, mau geser lemari aja tanya istri. Itu artinya apa? Qawamnya sudah hilang. Itu salah, nggak tepat. Ya, betul. Kita sebagai suami itu seharusnya apa? Istisyar itu apa? Rembuk itu penting dalam keluarga untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ada rembuk. Ya, wasyawirhum fil amr. Ya, bermusyawarahlah kamu dalam segala urusanmu.
Tapi apa? Tapi tetap setiap rapat itu, setiap musyawarah itu pasti ada ketua. Harus ada ketua rapat, nggak boleh nggak ada ketua rapat. Yang satu A usul, yang ini usul A, yang itu usul B, ini usul C. Siapa yang memutuskan? Harus ada ketua rapat. Nah, dalam rumah tangga itu suami qawwam. Suami yang bikin keputusan. Ya, jadi tadi ketika istri sudah, dan fitnah itu, antum ingat fitnah itu jangan, kenapa Allah kisahkan Nabi Adam itu diusir dari surga? Ya, kenapa? Karena godaan Hawa. Hawa itu yang menggoda Nabi Adam untuk apa? Untuk memakan buah larangan itu. Jadi apa? Godaan selalu datang dari orang terdekat. Ingat-ingat antum, godaan yang terkuat itu selalu datang dari orang terdekat, bukan dari orang jauh. Orang terdekat. Ya. Jadi kalau antum mau selamat, ingat-ingat, antum pegang kaidahnya, ya, antum qawwam, antum tiang di rumah, tiang. Ya, tiang akidah di rumah. Ya, tiang kehormatan di rumah. Ya. Tiang apa lagi? Segala tiang di rumah pokoknya. Ya. Begitu. Jadi jangan goyah, apalagi masalah apa? Masalah akidah. Ya. Begitu. Masalah akidah tegas. Tentu tegasnya tegas yang benar, bukan tegas yang membabi buta. Ya, tegas yang bijaksana. Ya. Istri masih suka ke dukun, ke orang pintar misalkan. Ya. Kenapa? Ya, dia ke dukun karena apa? Ke orang pintar agar apa? Agar suaminya setia sama dia. Biar apa? Biar nafkahnya nggak diberikan kepada wanita kedua atau wanita ketiga misalkan. Ya, itu was-was syaitan, biasa begitu. Was-was syaitan memang datangnya ke perempuan, lebih senang dia. Karena perempuan itu dia mainnya pakai hati, sehingga hati bisa dipermainkan. Ya, perempuan itu kan beda laki-laki sama perempuan apa? Laki-laki berpikir dengan akalnya. Ya, dengan akalnya. Akal kemarin di mana posisinya di jantung, ya. Posisi hati itu di jantung, posisi akal di jantung, ya. Perempuan dengan perasaan dia bertindaknya dengan perasaan. Jadi laki-laki itu dengan logikanya. Kalau laki-laki bertindak dengan logika, kalau perempuan bertindak dengan perasaan. Sehingga apa? Syaitan itu paling mudah menggoda perempuan. Ya, sehingga apa? Antum yang berpikirnya dengan logika, ya, hendaknya apa? Hendaknya tidak cepat kemudian terbawa oleh perasaan istri. Itu tugas antum. Ya, kenapa? Karena istri itu kenapa coba, apa hikmahnya? Ya, ini juga pertanyaan mungkin menarik ini. Apa hikmahnya cerai itu di tangannya laki-laki, bukan di tangan perempuan? Cerai itu kan cuma di laki-laki, nggak ada di perempuan cerai itu. Kenapa? Ya, banyak wanita protes. Kok cuma laki-laki yang dikasih cerai? Kenapa perempuan nggak bisa nyerai juga? Ya, kata para ulama alasannya karena kalau cerai itu dikasihkan ke perempuan, ya, maka dia tidak akan bisa bertahan lama dengan seseorang. Kenapa? Hatinya berubah-ubah, perasaannya berubah-ubah, berbeda dengan laki-laki. Ya, laki-laki yang benar itu pikirannya, ini laki-laki yang benar pikirannya, ya, itu dia untuk melepaskan kata cerai itu dia mikir. Ya, kadang-kadang istrinya sudah sebegitu, kalau orang lihat, mas, kok masih bisa sabar dengan isi seperti itu? Dari pagi, dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ngomong nggak berhenti. Ngomong terus, ya. Kan ada tipe wanita yang seperti itu, ya. Nggak semua, tapi ada tipe yang seperti itu. Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang diceritakan orang lain terus. Ya, ulama sudah bikin tasnif itu. Ulama sudah bikin tasnif itu apa? Kriteria. Ya, di antaranya ada yang mengatakan begini, wala tankihun nisaa arba. Ada yang mengatakan khamsah. Jangan kamu nikahi wanita 5 atau 4. Yang pertama dikatakan al-mannanah. Ya, mannanah itu artinya apa? Ngeluh terus. Ya. Ngeluhnya apa? Sakit.
Jadi dari pagi ada aja yang sakit tuh, sakit inilah, sakit itulah, capek lah, pusing lah, masuk angin lah, nggak enak badan lah. Itu namanya mannanah. Kemudian apa? Hannanah. Hannanah ini wanita apa? Wanita yang dia lebih membela keluarganya daripada membela kita, suaminya. Namanya hannanah. Ya, ada lagi menafsirkan hannanah itu kalau dia punya anak kandung. Ya, kalau dia punya anak kandung, anak dari dia gitu ya. Ya, dia punya anak tiri, dia lebih mendahulukan anak kandungnya daripada anak tirinya. Ya, ada yang mengatakan demikian. Ya, jadi mannanah, hannanah, kemudian apa? Haddaqah. Ya, haddaqah apa? Haddaqah itu saddaqah. Saddaqah artinya apa? Perempuan mata keranjang. Ada nggak perempuan mata keranjang? Biasanya laki-laki mata keranjang itu ya. Perempuan mata keranjang. Jadi dia bandingkan aja terus suaminya sama laki-laki lain. Itu tuh suami si fulan tuh. Lihat suami si fulan, si fulanah tuh. Lihat suami si fulanah, si fulanah. Jadi dia banding-bandingkan suaminya dengan suami orang lain, dengan orang. Ya, ini musibah buat suami. Ya. Yang seperti ini dikurang-kurangi lah kalau memang sudah jadi tabiatnya. Ya. Saddaqah, ya. Kemudian ada lagi haddaqah, ya. Apa namanya, yang suka apa, memperhatikan harta orang lain, ya, suka memperhatikan harta orang lain, ya. Nanti sekali-sekali kita bahas masalah wanita yang jangan dinikahi. Tapi antum sudah pada nikah semua kan? Ini buat bujang cocoknya. Gimana? Apa belum? Apa belum? awas kedengeran, Bang. Baik. Ya, jadi itu ya. Jadi pertanyaan Azhar-Karsi laki-laki qawwam. Ya, qawwam artinya apa? Tiangnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Baik, cukup ya. Kita masuk hadis berikutnya. Siapa yang baca? Hadis ke 27. Siapa baca? Dari ya saya. Ya, betul. Dari Zuhair bin Sinan, dia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh kepribadian seorang mukmin menakjubkan, semua permasalahannya baik, dan ini hanya dimiliki orang beriman. Jika ia mendapat karunia dan kelapangan, ia bersyukur dan itu sangat baik bagi dirinya. Dan jika ia ditimpa musibah dan kesusahan, ia bersabar. Hal itu sangat baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Ini hadis luar biasa sekali. Ya. Hadis diriwayatkan oleh siapa? An Abi Yahya Shuhaib ibn Sinan anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari seorang ya sahabat bernama ya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Ajaban li amril mu'min. Ya, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan, ajib gitu ya. Ajib. Ya, suka begitu kan, ajib. Li amril mu'min. Inna amrahu kullu lahu khairun. Ya. Kenapa? Karena inna amrahu, sesungguhnya semua urusannya, semua keadaannya, lahu baginya khair, baik. Walaysa dzalika li ahadin illal mukmin, dan tidak ada yang seperti itu kecuali pada seorang mukmin.
Antum perhatikan ini, Rasulullah SAW menggunakan kata mukmin, bukan kata muslim. Menggunakan kata mukmin, bukan kata muslim. Ingat, ketika ada kata mukmin, ada kata muslim disebutkan secara bergandengan, ya, maka kata para ulama, idza ijtama'a iftaraqa. Jika kedua kata ini bergabung, artinya disebutkan secara bersamaan, maka iftaraqa. Artinya iftaraqa, keduanya mempunyai makna yang sendiri-sendiri, punya pengertian yang sendiri-sendiri. Ya, ketika mukmin dan muslim, kata mukmin atau Islam atau iman disebut bersamaan, ya, maka dia punya makna sendiri-sendiri. Ya, berarti apa? Islam bermakna rukun Islam, iman atau mukmin bermakna rukun iman. Ya, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa, dan jika disebutkan secara sendiri-sendiri, ijtama'a, maka dalam kalimat itu mengandung kedua-duanya. Jadi ketika disebutkan muslim dalam satu rangkaian informasi atau hadis misalkan, ya, disebut mukmin saja, maka mencakup mukmin dan muslim. Demikian pula kalau disebut muslim saja sudah mencakup mukmin dan muslim. Ya, begitu. Nah, di sini Rasulullah SAW mengatakan apa? Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan tidak ada hal itu kecuali pada orang mukmin. Yang disebutkan sekarang mukmin disebutkan secara bersendirian, nggak ada kata muslim kita cari, nggak ada. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu atau Rasulullah SAW ingin menonjolkan sisi keimanan, ingin menonjolkan sisi keimanan. Ya, orang beriman, ya, yang beriman dengan apa? Ya, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan apa? Ya, dengan kitab Allah, dengan Rasul Allah, dengan hari akhir, dengan takdir. Hanya orang-orang inilah yang apa? Yang akan mendapatkan keajaiban dalam kehidupannya. Ya. Pada apa? Bagaimana itu? In asobathu sarra syakar. Jika dia mendapatkan sarra, ya, pakai sin kecil bukan shin. Ya, beda dia antara sin dengan shin. Kalau sin artinya kebahagiaan, sarra. Tapi kalau shin, syarra artinya keburukan. Makanya jangan salah mengucapkannya. Makhrajnya harus betul, makhrajnya. Pakai sin, sarra, bukan syarra. Kalau syarra artinya keburukan. Idza asabathu, kalau shin besar artinya keburukan. Ya, artinya keburukan. Tapi yang di sini sin kecil. Idza asabathu sarra. Sarra artinya kebahagiaan atau kesenangan. Surur, bahagia artinya. Ya. Apa yang terjadi? Syakara, dia bersyukur. Dia bersyukur. Ya. Fakana khairan lahu, bersyukurnya dia saat mendapatkan kebahagiaan, dapat kesenangan, dapat kebaikan adalah khairan lahu, baik baginya. Bagaimana baik baginya itu? Ya, baik baginya. Ya, Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmatku kepada kalian. La azidannakum. Ya. Jadi orang yang bersyukur akan mendapatkan tambahan kenikmatan. Ya. Dan dikatakan waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Dalam ayat yang lain, siapa yang bersyukur sesungguhnya dia bersyukur atas dirinya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak membutuhkan syukur kita. Allah, kita sadari, tidak membutuhkan syukur kita.
Tapi ketika kita bersyukur berarti kita sedang bersyukur atas diri kita sendiri. Artinya apa? Ya, artinya bahwasanya kita menyadari ya, apa yang kita dapatkan adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian karena ini karunia, maka apa? Kita akan gunakan kesenangan, kebahagiaan, kebaikan itu untuk sesuatu yang baik. Ya, karena apa? Kita tahu bukan dari kita. Bukan dari kita. Begitu. Ya. Fakana khairan lahu. Syukur itu khairan lahu. Dan kita tahu ya, kemarin ketika bicara masalah tingkatan ya orang dalam sabar itu atau dalam menerima musibah itu ada berapa tingkatannya? Siapa yang ingat? Bersyukur. Tingkatan orang yang 4, Ustaz. ada 4. 4. Ya, Siapa yang mau jawab? saya. Siapa itu? Saya. Siapa itu? Siapa itu? Aigi. Ayo. Fadhol. Yang pertama. Suhud. Yang pertama. Suhud. Apa? Ya, suhud. Mengeluh suhud. Bukan suhud. Syah. Suh. Syuh pakai shin besar, shin. Syuhtun. Suhud. Ya, syuhud atau syahtun. Ya. Apa itu syuhtun? Mengeluh saja. Mengeluh. Bisa dia mengeluh kan? Boleh. Mengeluh. Tidak terima, mengeluh. Ya. Ya. Protes bisa juga. Ya. Terus yang kedua, sabar. Ya. Ini masuk daerah aman dia. Masuk daerah aman. Tadi daerah yang tidak aman, syuhtun, tidak nerima, protes. Terus dia masuk ke daerah, naik tingkat ke daerah aman, sabar. Tayyib. Terus tingkatan berikutnya ketiga, Tiganya ridho. tingkatan ridho. Ya. Jadi orang yang sabar sudah aman. Artinya aman, nggak dapat dosa. Ya. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi yaitu ridho. Artinya dia nerima. Ya, nerima kalau itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat, yang paling tinggi, syukur. Abdan syakuro, syakir namanya. Ya, atau syakur. Jadi orang yang bersyukur ini adalah orang yang memiliki tingkatan tertinggi ketika mendapatkan musibah. Ya, maka apa dikatakan khairon lah. Kenapa? Karena setiap apa yang dia alami yuddakhar itu apa? Disimpan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika seorang dapat musibah, ya, maka apa? Maka yang pertama dia menjadi pembersih, pengingat, teguran buat dia. Kalau dia berbuat dosa, teguran. Untuk apa? Untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dia orang yang baik, orang yang soleh, kemudian dapat musibah, berarti musibah itu adalah ujian untuk naik tingkat. Ya. Jangan protes. Gimana nih, saya sudah rajin sholat. Dulu saya jarang sholat, sekarang saya rajin sholat, saya rajin puasa, saya ninggalkan maksiat. Kok malah sekarang tiba-tiba musibah bertubi-tubi datang pada saya? Ya, apa Tuhan nggak terima dengan ketaatan saya? Bukan, justru Allah terima nih. Berarti apa? Antum sedang proses naik tingkat. Ya, sedang proses naik tingkat. Sehingga apa? Sehingga bukan cemberut, tapi tersenyum. Ya, tersenyum ketika apa? Dapat musibah. Bagaimana bisa tersenyum dapat musibah? Iya. Karena apa? Berarti sedang direspon. Ya, sedang direspon. Ya, orang mau naik tingkat itu kan kalau kuliah itu, kalau sekolah, ya kan? Harus apa? Ya harus daftar mau ujian dan seterusnya, bayar SKS apa segala macam, ya kan, dibayar dulu untuk apa? Untuk bisa ujian naik tingkat, ya berarti direspon, nggak sedih, makanya abdan syakuro. Jadi di sini apa? Jika dia ditimpa musibah, mendapatkan kesenangan, bersyukur, fakana khairan lahu, itu baik bagi dia. Wa in asabathu dharra, dan apabila dia tertimpa dharra,
dari kata dur. Dur itu apa? Ya, kesusahan. Ya, kepayahan, masalah. Ya. Durun itu dikatakan apa? Dikatakan Nabi siapa yang punya penyakit? Ayub. Ya. Iya, beliau katakan apa? Ini masa niyadurru. Ya Allah, saya terkena dur. Iya. Penyakit, kemiskinan, dihinakan. Itu semuanya dur, hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, hal-hal yang tidak menyenangkan semuanya dur. Ya. Sabar, apa yang terjadi? Apa yang dia yang sikap yang dia lakukan? Sabar. Bersabar. Ya, bersabar. Fakana khairan lahu. Sesungguhnya sabar itu, keadaan dia bersabar, khairan lahu, baik baginya. Bagaimana baik baginya? Yang pertama, ya, dia tidak mendapatkan dosa. Yang kedua, ya, dengan sabar itu justru Allah akan mengangkat musibahnya. Dengan sabar itu Allah akan angkat musibahnya. Kenapa? Karena dengan sukhtun yang pertama tadi itu tidak merubah apa-apa. Ketika dapat musibah seseorang, kemudian dia protes, nggak terima, saya nggak terima, kenapa Allah perlakukan saya seperti ini? Iya. Ketika apa? Ketika dia dapat musibah kemudian dia tidak terima, ya sukhtun tadi itu, maka apa? Sudah musibahnya nggak hilang, dapat dosa lagi. Ya. Tentu ini musibah di atas musibah, artinya sudah jatuh tertimpa tangga. Orang yang sabar enggak? Orang yang sabar jatuh dapat musibah, sabar bertahan. Dengan apa? Dengan tidak melakukan hal-hal yang diharamkan. Iya kan? Coba antum lihat orang sukhtun itu, diputus sama pacarnya, apa yang dilakukan? Ambil baygon. Iya kan? Apa itu artinya itu? Apa artinya? Hah? Iya. Sudah sedih hatinya, kemudian apa? Dia sakiti dirinya minum baygon. Bagus kalau mati. Jadi mati itu bagus ternyata. Bagus kalau mati. Ternyata dia nggak mati, masuk rumah sakit. Ususnya, lambungnya rusak. Sehingga apa? Sehingga seumur hidupnya berpenyakit. Karena lambungnya bermasalah, makan salah, makan pedas nggak bisa, iya kan? Akhirnya apa? Gara-gara nggak sabar tadi, diputus sama pacarnya, ya. Masih ada nggak yang begitu hari ini? Iya, diputus sama pacarnya, musibah tambah musibah. Kalau sabar, coba sabar, diputus sama pacarnya, sabar. Yang pertama, rujuk pada Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Artinya apa? Allah ingin memutus kemaksiatan saya. Nah, kalau yang seperti ini sudah levelnya bukan sabar lagi, levelnya ini. Levelnya sudah di atas nih. Sudah naik, sudah ridho dia. Sudah ridho. Ya. Allah memutus ini ya, karena Allah ingin memutus kemaksiatan. Ya, bahkan lebih tinggi lagi, Allah ingin apa? Allah ingin ingin saya tidak lagi bergantung kepada orang. Cinta saya tidak lebih besar kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tentu sabar itu pembuka apa? Kebaikan-kebaikan yang akan kita alami. Ya, sabar itu. Tapi kalau sejak awal sudah nggak sabar, selesai. Ya, iya kan? Dapat berita anaknya tabrak anaknya kecelakaan atau anaknya sakit di rumah, ya, tiba-tiba apa? Tiba-tiba cemas dia, ya, nggak terima, kenapa? Akhirnya apa? Dia lari-lari di tengah jalan, dia ditabrak juga, ya, musibah lagi, musibah juga, musibah di atas musibah. Jadi kesabaran yang bisa mengeluarkan kita dari masalah, dan itu khairan lahu, dan nikmat orang yang sabar itu hidupnya. Ya, sabar itu kita katakan kemarin apa?
ya, adalah istislam, menerima apa yang ditakdirkan Allah, ya, ma'a, ya, iradatuz zawal, walaupun sekalipun dalam hati ingin musibah yang dialami itu hilang. Itu sabar. Nggak apa-apa yang seperti itu, ya. Yang nggak boleh apa sampai dia mengucapkan hal-hal yang diharamkan. Taib. Ada pertanyaan hadis yang 27 ini? Jadi ingat antum dapat sesuatu yang baik, syukur. Ya, dapat musibah, sabar. Ya, itu bedanya talabul ilmi sama yang bukan talabul ilm. Ya, jadi apapun yang terjadi, dua hal ini ingat-ingat, ya, antara syukur dan sabar. Jangan sekali-sekali menganggap ketika dapat kebahagiaan, oh ini karena memang ya usaha saya. Ini karena apa? Ini karena keberuntungan saya. Nggak ada keberuntungan itu. Nggak ada. Adanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keberuntungan itu seolah-olah apa? Seolah-olah dia datang sendiri. Tidak ada yang mengadakan. Atau justru antum, kita yang menarik kebaikan. Enggak. Allah Subhanahu wa taala memberikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu merasakan nikmatul, ya, mun'im, merasakan nikmat pemberian orang yang memberi kita. Itu namanya syukur. Taib. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti Ustaz, sekali lagi ya. Berarti antara syukur dan sabar ini sesuatu hal yang maksudnya yang nggak bisa berpisah gitu ya. Ketika orang sudah bersyukur, otomatis orang itu akan mempunyai sifat sabar. Begitu pula sebaliknya, ketika orang mempunyai sifat sabar, apakah memang dia mempunyai sifat syukur? Itu yang saya tanya. Gimana Ustaz? Apa mungkin masing-masing orang punya beda? Dia sabar kadang, syukur enggak gitu? Apa memang ada? Ketika kita punya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minan nasi may ya'budullahi 'ala harf. Di antara manusia itu ada yang beribadah pada Allah ala harf. Ala harf itu harusnya dia berada di pojok, di tepian. Apa maksudnya? Ya. Fa in asabahu, kalau dia dapat, ya, dapat apa namanya? Kalau dia dapat kebahagiaan, dapat kebaikan, maka dia taat. Tapi ketika dia diuji musibah, dapat musibah, dia kemudian sakhat. Kemudian dia terjatuh dan mencela Allah Subhanahu wa taala, berhenti beribadah. Jadi ada orang yang apa? Yang taatnya cuman karena dalam keadaan baik, dalam keadaan normal-normal saja. Kalau nggak normal, misalkan ke masjid, sendalnya hilang. Sudah dia nggak mau ke masjid lagi. Kenapa? Tadi itu ala harf. Ya, dia ingin apa? Ingin ketaatannya itu dibalas Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dia nggak mau menerima sesuatu yang tidak baik menurutnya. Ada yang seperti itu. Ya, jadi kedua-duanya ini adalah atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bersyukur pemberian Allah, kita bisa bersabar pemberian Allah. Ya, bagaimana kita bisa bersyukur? Tentu kita dengan apa? Sama dengan sabar tadi. Ya, man tasabbara, barang siapa yang berusaha sabar, dia dapat sabar. Ya, begitu. Syukur juga demikian. Ya, syukur juga demikian. Ya, berapa banyak orang yang ketika dapat kebaikan dia lupa akan apa? Bahwa itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang harus apa? Yang harus dia gunakan secara baik sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Tapi yang terjadi apa? Justru ketika tambah nikmat rezekinya dia justru bermaksiat. Ya, justru bermaksiat. Ya. Begitu. Berapa banyak orang yang, contohnya saja misalkan seperti kita TKI misalkan, ya, tenaga kerja ekspatriat datang tujuannya ke negeri orang, ya kan, ke negeri orang untuk cari nafkah untuk keluarga awalnya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, ternyata apa? Setelah datang ke negeri orang, ya, banyak godaan-godaan, kesenangan-kesenangan yang di negerinya tidak dapat. Akhirnya apa? Lupa dengan apa yang di negerinya. Ya, lupa. Ya. Lupa diri. Banyak sekali yang seperti itu. Ya. Baik. Kalau tingkatannya Ustaz, mana lebih tinggi? Yang syukur apa sabar? Dari segi keimanan. Syukur, kan kita sudah bicarakan itu. Tadi sudah disebutkan sama Egi tadi. Ya, jadi yang tertinggi adalah syukur.
Ya, jadi kalau dari bawah tadi apa? Syakhat, ya, suhtun, kemudian sabar, ya, kemudian ridho, kemudian yang terakhir syukur. Ya, begitu. Ya. Baik. Antum mau sampai jam berapa ini? Sekarang udah jam 9.44. Seperempat menit lagi jam 10. Mau tambah satu hadis lagi atau mau tanya jawab? Tanya jawab. Sampai jam 10 aja. Ya. Tanya jawab aja. Tanya jawab, Taib. Fadhol, silakan yang mau tanya, yang bisa dijawab dijawab, yang nggak bisa dijawab jadi PR. Monggo, silakan. Oh, Saya lihat antum pada ngeteh tadi itu ya. Kita nggak ada teh di sini ya. Saya bikin dulu tadi. ini saya juga ini bukan teh nih. Bukan teh. Saya juga air putih aja kan. Iya. Ada temannya. Syukur. Silakan mau tanya apa aja nggak apa-apa. Tapi soalnya soal yang pertanyaan bukan soal minta ya. Soalannya soal tanya bukan soal minta. Monggo. Ya Ustaz, Monggo silakan. Total. berkenaan dengan ujian, ketika pertama kali kita menerima ujian, kita bersikap su'tun, dan setelah sekian lama akhirnya kita dapat bersabar, bahkan kita bisa bersyukur dengan ujian tersebut. Apakah kita tetap mendapatkan dosa? Iya, pertanyaannya bagus. Dan itu yang dialami orang kebanyakan orang pada umumnya begitu. Iya, Ustaz. Kita sempat singgung dulu waktu di awal bab ini tentang cerita seorang wanita yang meninggal anaknya. Ada seorang wanita meninggal, anaknya meninggal. Dia menangis dan gak terima. Rasulullah SAW mengatakan apa? Isbiri walakal jannah. Sabar, kamu dapat surga. Iya. Tapi wanita ini nggak bisa sabar, terus saja mengeluh, terus saja seolah-olah nggak terima. Isbiri, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa? Sudah sekian lama kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, sobar, ya Rasulullah, saya sabar. Artinya saya sudah sabar sekarang, sudah bisa sabar sekarang. Kapan itu? Sudah waktu yang lama. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah mengatakan as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika pukulan pertama. Sabar itu apa? Ketika pukulan pertama. Jadi dapat musibah, sabar pertama sekali. Ya. Oh ya sudah selesai memang. Sudah selesai. Bukan sabar itu yang diminta. Sabar yang diminta itu sabar yang sadmatul ula, yang benturan pertama. Ya, begitu. Jadi sabarnya benturan pertama. Jadi ketika pertama dapat dosa dia, berdosa. Ya, begitu. Sabar yang setelahnya sudah selesai. Keutamanya udah lewat. Ya, walaupun tentu ada tetap kebaikannya. Ya, tentu tetap ada kebaikannya ketika dia bisa menerima juga pada akhirnya walaupun terlambat. Jadi apa istilahnya itu? Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya. Tapi tuntunannya itu bedanya ilmu sama enggak dengan ilmu. Ya. Kalau ilmu dia tahu di awal. Ya. Kalau orang enggak berilmu sudah selesai baru sendalnya hilang, enggak terima, ya sudah sebulan, 2 bulan, udah lupa sama sendalnya, udah saya redo sama sendal saya lah. Ya enggak, di awal. Ya, di awal. Ya.
sudah sendalnya hilang, sudah nggak sholat lagi jamaah ke masjid, ya sudah Allah di apa itu saya sholat kok, nah dipisu-pisu semua, ya bahasa Jawa dipisu-pisu. Taib, ya gitu, insya Allah. Oh ya. Tinggal 10 menit lagi sampai jam 10, sampai kita akhiri. Sobian. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlen. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ahlen, masya Allah. Gimana kabarnya? Ini Amin. mau tanya berhubungan dengan yang kemarin Ustaz. Fadol. Iya, kita kemarin minta maaf itu. Kemarin sinyalnya nggak tahu menghilang. Ini kebetulan dapat bantuan dari Anandang dibawain modem. Jadi alhamdulillah sinyalnya agak, ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah mudah-mudahan paling tidak seperti ini bisa agak bertahan lama lah. Ya, insya Allah. Baik. Fadal Pak Amin. Ya, itu kemarin berkenaan dengan sholat suruh. Ya. Itu hadisnya lemah. Ya. Jadi apakah kita masih tetap melaksanakan, itu kan jadi kebiasaan semuanya. Ya. Tetap kita laksanakan atau tidak. Ya. Kemudian yang kedua, setiap ibadah umpamanya kebiasaan kita itu bila kita terhalang gitu, insya Allah kita tetap masih mendapatkan pahalanya. Seperti sholat kita, apakah kita bisa melaksanakan di rumah? Karena memang kondisi sekarang ini tidak mungkin itu sholat subuh di masjid. Ustaz, terima kasih. Jazakallah khair. Oh iya. Jawabannya. Baik. Berkenaan dengan satu kegiatan yang biasa dilakukan atau satu ketaatan yang biasa dilakukan, kemudian ketaatan itu tidak bisa dilakukan karena sesuatu hal, ya, suatu udzur, ya, maka para ulama mengkiaskan kepada satu hadis, ya, Rasulullah mengatakan dalam satu hadis sahih, ya, riwayat Ashabus Sunan, Abu Daud juga meriwayatkan seperti Abu Daud, mengatakan apa? Ya. Man Man maridu aw safar, ya, siapa yang sakit aw safar atau dalam keadaan bersafar, ya, kutibalahu minal ajri, ya, idza maridul abdu aw safar, ya, kutibalahu minal ajri sahihan mukiman atau mukiman sahihan, ya, hadisnya, barang siapa yang atau jika seorang hamba itu marid, sakit, au safar atau safar, kutibalahu minal ajri, maka dicatatkan bagi dia minal ajri, dari pahala, sahihan mukiman, seperti pahala ketika dia dalam keadaan sehat dan mukim. Bagaimana itu? Orang yang disebutkan dua, ya, disebutkan sahih dan mukim, dan disebutkan idza maridho, sakit, dan safar. Dua keadaan safar dan sakit ini adalah keadaan uzur. Orang yang sakit, ya, tentu dia tidak bisa mengerjakan ibadahnya sebagaimana biasa. Seandainya dia sakit, tidak bisa berdiri, ya, orang yang sholatnya duduk, kata Rasulullah SAW, ya, nisfu ajri al-qaim, pahalanya setengah orang yang berdiri. Itu untuk sholat sunat, ya. Kalau dia biasa ngerjakan berdiri, cuman karena sakit, maka pahalanya tetap, ya. Atau dia tidak bisa melaksanakan sholat sunnah karena apa? Karena sakit, atau puasa sunnah, sekarang fisiknya sakit,
Biasanya dia puasa Senin Kemis, ya puasa Senin Kemis, puasa Bait misalkan. Karena sakit fisiknya, ya. Karena apa? Mungkin karena jatuh atau karena baru kecelakaan sehingga apa nggak bisa puasa. Maka selama dia tidak berpuasa dikarenakan sakitnya, itu pahala Senin Kemisnya ngalir terus. Ya, puasa Senin Kemisnya ngalir terus. Atau puasa sholat sunnahnya ngalir terus. Ya. Atau sedekah, mungkin sedekah. Dia biasa bersedekah, tapi tiba-tiba kemudian Allah menguji dia, ya, dengan apa? Ya, mungkin dengan ekonomi atau dengan pekerjaannya mungkin, ya, keadaan sehingga dia tidak bisa sedekah. Maka orang yang seperti ini pahalanya terus mengalir. Ya. Kemudian apa? Safar. Apa kaitannya dengan safar? Orang safar itu banyak digugurkan hal-hal yang dia kerjakan. Contoh, sholat Jumat, orang yang musafir itu sholat Jumatnya gugur. Sholat Jumat, orang musafir gugur. Ketika dia tidak sholat Jumat, dia dapat pahala Jumat. Musafir itu puasa Ramadannya gugur. Jadi kalau orang yang musafir, ya, dia berhak untuk tidak puasa Ramadan, walaupun harus diganti, ya, tapi dia tidak puasa di hari itu, di bulan Ramadannya. Dapat pahala seperti Ramadan, ya, begitu. Atau wanita misalkan karena haid, karena nifas, ya, karena haid atau nifas, ya, juga demikian, termasuk sakit, ya, kalau haid sama nifas itu, ya. Orang musafir sholat sunnahnya gugur. Musafir sholat sunnahnya gugur. Jangankan sholat sunnah, sholat yang wajib saja, yang 4 rakaat itu bisa dikosor jadi 2 rakaat, disingkat, ya, begitu. Maka ketika dia tidak sholat sunnah, atau ketika dia sholatnya cuma dikosor jadi 2 rakaat, yang 4 rakaat, pahalanya utuh dia dapat. Sholat sunnah yang dia kerjakan utuh pahalanya. Apa namanya? Pahala yang sholat sunat yang biasa dia kerjakan tapi tidak dikerjakan ketika musafir, dapat pahala terus. Jadi nggak ngerjakan qobliyah, nggak ngerjakan ba'diyah. Makanya Rasulullah SAW itu, ya, ketika safar beliau nggak mengerjakan sholat sunnah, ya, kecuali apa? Kecuali 2 sholat saja. Ya, sholat qobliyah fajar, sholat sunnah subuh itu dengan sholat witir. Selebihnya Rasulullah nggak kerjakan. Ya, bahkan untuk orang yang tidak mengambil rukhsah, ya, ketika musafir. Rukhsah apa? Rukhsah qasar dan meninggalkan sholat sunnah. Ya, artinya apa? Ya, Allah itu apa? Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah itu menyukai kemudahan buat kamu, tidak menyukai kesusahan. Wong sholat 4 rakaat saja dikosor, ya. Lalu bagaimana kemudian mengerjakan sholat sunnah? Ya, begitu. Tentu ini apa namanya, keadaannya pada saat itu adalah keadaan Rasulullah di zamannya, ya, yang memang penat, susah. Ya, rukhsah juga dia untuk apa? Untuk tidak melepas sepatunya. Itu keringanan. Nah, jadi begitu. Jadi termasuk yang sholat duha, ya, kalau kemudian diarahkan ke sholat syuruk namanya, ya, masyhurnya dikenal sebagai sholat syuruk, ya. Sholat syuruk itu masyhur. Ulama menulis di kitab-kitabnya sholat syuruk sebagian, ya, tapi apa namanya, kalau kita mau melihat seperti yang dibicarakan kemarin, ya, jadi ibadah sholat syuruk itu sendiri tidak ada. Ternyata seperti itu. Kalau kita pahami dari apa yang disampaikan Syekh Ulwan kemarin, ya, Sulaiman Ulwan, sholat syuruk itu sendiri nggak ada. Adanya apa? Adanya sholat duha namanya, bukan sholat syuruk. Jadi istilah sholat syuruk itu tidak syar'i. Istilah sholat syuruk itu tidak syar'i. Adanya sholat apa? Sholat duha. Artinya apa? Setelah terbit matahari sudah tiba waktu sholat duha, gitu, ya. Jadi kalau antum berdiam di masjid, kemudian biasa melaksanakan berdiam di masjid, berzikir, ya, baca zikir sobah, ya, kemudian ditutup dengan sholat apa namanya 2 rakaat sholat duha itu.
maka insya Allah dapat pahala. Apakah pahalanya seperti yang disebutkan, seperti haji dan umroh tamah? Ya, kalau hadis ini lemah berarti kita tidak berpatokan pada itu. Tapi kita berharap pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan saya katakan kepada seorang masyayikh, ya, Syekh, saya berharap hadis ini sahih. Saya bilang begitu. Saya berharap hadis ini sahih. Kenapa? Karena pahala dan kita biasa melakukannya. Kata beliau, kenapa kamu mengandalkan pahala itu? Bisa jadi pahalanya lebih besar dari yang diucapkan dalam hadis itu. Karena hadisnya lemah. Ya, jadi jangan sedih. Jangan sedih antum, berarti pahalanya lebih rendah. Enggak, bisa jadi justru pahalanya lebih besar. Intinya apa? Kerjakan sholat duha. Intinya kerjakan sholat duha. Waktunya kapan? Setelah syuruk. Ya, baik antum, berarti kan berarti lebih lapang. Di sana ada hadis lagi yang dinukilkan. Kalau memang ini membantah adanya sholat syuruk, ya, membantah tambahannya. Di situ ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW, kita ingat hadis Juwairiyah. Kapan hadis Juwairiyah itu? Hadis Juwairiyah kemarin ya, masalah apa namanya? Adab zikir, ya. Adab zikir. Hadis Juwairiyah itu antum ingat? Itu Rasulullah pulang setelah matahari terbit, iya kan? Ketika pulang mendapati Juwairiyah masih berzikir. Itu hadisnya dikatakan Rasulullah, para sahabat duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Kemudian ketika matahari terbit, mereka kemudian yakumuna, mereka semua berdiri dan meninggalkan masjid tanpa menyebut sama sekali tentang sholat. Artinya apa? Hadis ini, kalau memang sholat syuruk itu adalah sesuatu yang muakkadah, yang sahih, ya, tentu dalam riwayat tersebut tidak akan ada sahabat yang kemudian melalaikan, karena sahabat itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang sangat haris, yang sangat tamak dengan apa? Dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan pahala. Tapi dalam riwayat ini para sahabat berdiri dan meninggalkan masjid tanpa disebutkan sholat. Ya, artinya apa? Artinya tidak harus terikat dengan waktu syuruknya. Artinya apa? Waktu syuruk itu hanya menunjukkan dimulainya waktu sholat duha. Dimulainya waktu sholat duha. Berkenaan dengan pahala, ya kita harapkan pahalanya justru lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begitu. Satu lagi, Ustaz. Ya, monggo. Ada yang nanya, Ustaz? Boleh. Masih berkaitan yang kemarin, Pak. Tanya di live. Iya, betul. Ustaz, kemarin Ustaz bilang bahwa doa untuk orang tua yang Robik Sirli wali walidaya warang buma kamar bani saudara itu ditujukan kepada orang tua yang sudah meninggal. Iya. Apakah boleh doa itu disebutkan untuk orang tua yang masih hidup, Pak? Boleh. Boleh. Ya, karena istighfar kan permintaan ampun. Permintaan ampun. Kalau orangnya masih hidup, tentu kalau dia berbuat dosa, ya tidak bisa antum memintakan ampun kepada dia. Iya kan? Karena dia harusnya yang bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Jadi antum minta ampun pada Allah tapi dia terus melakukan kemaksiatan, kan nggak jadi. Ya, istighfar itu adalah pernyataan taubat. Istighfar itu pernyataan taubat. Iya kan? Nah, Allahumma gfirli, antum yang minta taubat, betul. Wali daya, dan untuk orang tua saya, itu ketika orang tua kita sudah tidak bisa minta ampun karena sudah meninggal dunia. Ya, begitu. Walaupun boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat dari sisi itunya, sisi apa tadi namanya? Taubat itu, ya, taubat itu kalau masih hidup tentu kembali kepada orangnya. Ya, itu secara apa namanya? Secara kalau kita mau lihat dari sisi manfaatnya, ya, begitu. Tapi boleh juga, nggak apa-apa, ya.
Atau antum lebih bagus misalkan orang tua doakan taufik, misalkan doakan kesehatan, ya Allah beri dia taufik, beri dia hidayah misalkan, ya itu jauh lebih pas, ya tapi boleh nggak apa-apa, ya. Terus ingat lagi doa Robbik Firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu ayat Al-Qur'an. Ingat ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an jangan dibaca ketika sujud. Kan ketika sujud diperintahkan untuk memperbanyak doa, ya. Bahkan dikatakan akrob, ya. Posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah itu ketika sujud. Fakfiru minad doa, maka perbanyaklah doa, ya. Tapi ingat jangan berdoa dengan Al-Quran, ya. Jangan berdoa dengan Al-Quran. Walaupun di sana ada ulama, artinya apa? Kita tidak boleh, kita diminta untuk tidak membaca Al-Quran ketika sujud. Ya, walaupun di sana ada ulama yang mengatakan boleh berdoa dengan dari Al-Quran, tapi bukan diniatkan baca Quran, diniatkan doanya. Ya. Paham ya? Jadi ketika baca yang doanya berasal dari Al-Quran, jadi niat kita harus diniatkan bukan baca Quran, tapi diniatkan doanya. Ya. Walaupun lebih bagus lagi antum pakai doa hadis, misalkan dari hadis. Misalkan, ya begitu. Said, ini ada pertanyaan dari. Ya, ini ada pertanyaan dari live Facebook nih. Baik, apa pertanyaannya? Dari Pak Dadang Iskandar, beliau bertanya bagaimana cara menghajikan seorang istri, sedangkan haji adalah ibadah badaniyah. Jazakumullah khairan katsiran. Baik, pertanyaannya bagaimana cara atau hukum atau apa ini? Bagaimana cara menghajikan seorang istri, Ustaz? Cara menghajikan seorang istri. Sementara sedangkan haji adalah ibadah badaniyah. Sedangkan haji adalah ibadah badaniyah. Baik, mungkin pertanyaannya harus ditanyakan lagi. Artinya ditanyakan lagi itu diperjelas. Perjelas lagi. Apakah istrinya masih hidup atau sudah meninggal? Iya. Ya, gitu. Kalau istrinya masih hidup, maka para ulama mengatakan tidak ada badal buat dia, tidak ada menghajikan artinya membadalkan, ya. Kecuali ada satu keadaan yang ulama membicarakan badal itu buat orang yang sudah meninggal. Iya, ada pembicaraan membolehkan orang yang masih hidup ketika dengan catatan yang pertama mustahil secara dhon, jadi ghalibud dhon atau aghlabud dhon, praduga kuatnya dia tidak bisa berhaji. Kenapa? Karena fisik yang lemah. Karena fisiknya lemah. Ya. Sakit misalkan. Sakit, ya lemah itu karena sakit. Tapi dia punya uang. Artinya apa? Dia sudah punya kewajiban untuk berhaji, maka dibadalkan. Ya, begitu. Tapi kalau istrinya masih hidup tentu tidak. Ya, terus berkenaan dengan amaliyah haji itu amaliyah badaniyah, benar. Haji itu amaliyah badaniyah, ya, amaliyah badaniyah, bukan cuma badaniyah, bahkan juga harta juga, mal juga sama, karena dia ada apa namanya, ada sorfnya, ada biayanya, ya, ada masrufnya, ya, ada masrufnya, ada biayanya. Maka untuk yang seperti ini nggak ada masalah, ya, dibadalkan, ya. Jadi acuannya bukan apakah dia badaniyah atau bukan badaniyah misalkan, ya. Acuannya apakah syariat membolehkan atau tidak, ya. Ternyata kita dapati haji ada badalnya, ya. Jadi bukan hanya istri, bahkan orang lain yang kita tidak kenal, orang lain yang tidak ada hubungan dengan kita boleh membadalkan, ya. Suatu ketika ada seorang yang, ya, di Ka'bah sedang bertawaf, kemudian mengatakan Allah labbaik, Allah labbaik, ya, Allahumma labbaik ala subrumah, ya Allah labbaik ala subrumah. Jadi labbaik ala subrumah. Subrumah itu nama seseorang, ya. Dia bilang begitu. Rasulullah mengatakan, ya, hal hajaita, orang tersebut tanya Rasulullah, Rasulullah bertanya pada orang itu, ya, hal hajaita, kamu sudah haji belum?
Tadi yang bilang ya saya berhaji labbaik Allah subrumah. Ya Allah labbaik untuk subrumah. Rasulullah tanya, hal hajat, kamu sudah haji belum? Dia bilang, belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, haji thumma ala subrumah. Kalau gitu kamu haji dulu, setelah kamu haji, tahun berikutnya baru untuk subrumah. Jadi tata cara haji badal itu adalah dia hajian dulu baru bisa membadalkan. Itu subrumah siapa? Subrumah orang lain. Subrumah orang lain, ya, bukan keluarganya. Yang keluarganya siapa? Ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya ibu saya punya kewajiban haji tapi tidak bisa berhaji. Jadi kalau ditaruh, atau bapaknya, kalau ditaruh di kendaraan, di tunggangan itu jatuh dia. Taruh di tunggangan jatuh. Ya, hal hajjait, apakah saya bisa berhaji untuk dia? Ya, kata Rasulullah SAW, ya bagaimana? Ya, apa pendapatmu jika seorang punya hutang? Ya, apakah kamu akan bayarkan hutang itu? Ya, orang tua punya hutang, apakah kamu akan bayarkan? Tentu ya Rasulullah, hutang pada Allah Subhanahu wa taala lebih wajib ditunaikan. Itu intinya. Iya. Ya, baik. Ada lagi Kak? Ada lagi. Dari Wiwi, Ustaz. Apakah Sebentar, seorang satu lagi yang dari Facebook dulu ya, sebentar, satu lagi. Terus. Apakah seseorang yang terkena Tunggu lagi sebentar. Apakah seseorang yang terkena dan meninggal dalam wabah corona ini bisa dikatakan seorang itu mati syahid? Iya. Ada beberapa hadis berkenaan dengan ini, pertanyaannya apakah orang yang kena wabah mati syahid atau tidak. Ya, ada beberapa hadis yang meriwayatkan tentang kesyahidan atau kematian secara syahid di luar di luar jihad, ya, di luar peperangan. Di antaranya apa? Di antaranya gharaq, tenggelam. Di antaranya apa? Di antaranya tertimpa ya al-hadam, ya tertimpa bangunan, ya, termasuk juga wabah ini. Ya, tapi ingat seperti yang kemarin sudah kita sempat singgung berkenaan dengan pertanyaan apakah dia boleh tidak disolatkan, tidak dikafankan, ya. Tata caranya hukumnya, hukum orang yang syahid di medan perang fisabilillah dengan syahid yang dimaksudkan dengan yang selain fisabilillah itu berbeda hukumnya. Jadi orang yang syahid, yang syahidnya itu katanya yang hukumnya tidak dimandikan, tidak dikafankan, ya dikuburkan begitu saja dengan pakaiannya, ini adalah syahidnya syahid apa? Perang. Syahid perang. Syahid perang. Yang nggak perang bagaimana? Diperlakukan seperti jenazah pada umumnya. Ya, dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Ya. Tapi di sana ada keadaan-keadaan mustasnayat, keadaan-keadaan pengecualian. Ya. Di mana apa? Di mana mayat itu yang bukan syahid diperlakukan tidak seperti orang pada umumnya. Contohnya, misalkan mayatnya hancur. Mayatnya hancur. Ya, jadi ketimpa sesuatu yang berat, hancur. Yang seperti ini tentu nggak bisa dimandikan. Kalau dimandikan berceceran semua dagingnya. Maka ini namanya ma'adzur. Ya, tidak perlu dimandikan. Cukup apa? Dimasukkan ke dalam kafan. Itu pun kalau bisa dikafankan. Ya, begitu. Kalau juga nggak bisa dikafankan seperti kondisi misalkan mayatnya busuk. Ya, mayatnya busuk dan menurut para misalkan ahli kesehatan ini bisa menularkan penyakit seperti sekarang wabah ini, ya, maka yang seperti ini udzur. Ya, udzur, maka udzur yang seperti ini dibolehkan untuk apa? Diberlakukan, ya, dia tidak sebagaimana mestinya, ya, dia hanya cukup dikuburkan saja, ya, seperti dikuburkan saja, ya, misalkan tadi karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala kaidahnya apa? Wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Betul, mengurus jenazah itu fardu kifayah, artinya wajib bagi sebagian kaum muslimin, ya. Tapi tidak boleh juga kemudian tulku biaidikum ila tahlukah. Ya, artinya apa?
memasukkan diri kita ke dalam bahaya. Ya, kalau virus itu pernyataan para ahlinya, ya, para medis, para ahlinya mengatakan ini berbahaya bagi orang yang memandikan, mengafankan misalkan, maka apa? Maka gugur. Jadi langsung bisa apa? Ya diletakkan saja mungkin di kantung mayat, kemudian dikuburkan begitu saja. Ya, kalau masih bisa disolatkan di atas kuburnya. Setelah dikuburkan disolatkan kalau bisa. Ya, kalau masih nggak boleh juga, masih ada bahaya juga, sudah. Ya, wa amru ilallah, tinggal apa? Tinggal kita doakan. Didoakan, keluarganya mendoakan, ya, karena doa itu tidak harus di depan orang yang didoakan. Tidak harus di depan mayatnya. Ya, dimanapun, ya, bisa dilakukan doa tersebut. Baik. Itu apa tadi yang nanyain tadi Pak Dadang menjelaskan kalau istrinya sudah meninggal. Jadi cara berpakaiannya kan beda laki-laki sama perempuan. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, jadi laki-laki membadal perempuan atau perempuan membadal laki-laki nggak ada masalah. Masalah ihram nggak ada masalah. Hukumnya seperti yang membadal, bukan yang dibadal, tapi yang membadal. Kalau dia laki-laki, dia pakai ihram laki-laki. Nggak kemudian dia pakai kerudung, pakai yang enggak lah. Ya, baik. Agi, Fadol. Belum keluar suaranya Agi. Apa di Di mute sama Agi sendiri. Di Saya sini, mute. berhubungan dengan haji ini kemarin beberapa pekan ini beberapa kali juga ada yang nelpon ke saya, teman gitu. Beliau mau membadalkan ibunya sudah meninggal gitu. Jadi siapa katanya yang bersedia gitu. Nah, pertanyaan saya, beliau kan mempersiapkan dana gitu kan. Bertanya gitu, berapa katanya seperti itu. Apa itu seperti apa itu? Jurnya. Pakai bayar gitu. Iya. Ya, ini juga sudah pernah ditanyakan dan sudah banyak sekali fatwanya berkenaan dengan mumarasatu badalil hajj. Mumarasatu artinya apa? Menjadikan pekerjaan atau mencari tambahan penghasilan dengan melakukan badal haji. Menjadikan, ya. Jadi dia jadi aktivitas. Artinya apa? Aktivitasnya maksudnya musim ini justru menjadi musim cari rezeki buat dia. Dengan apa? Dengan badal. Dia jadi pembadal haji. Ya, kata para ulama, ya berkenaan dengan hal ini dari fatwa dan yang saya tanyakan kepada salah seorang masyayikh, ya langsung saya tanyakan berkenaan dengan bukan hanya hukum membadalkan, tapi juga hukum tadi membadalkan dengan ini ya, dengan iwat, dengan bayaran. Tapi juga berkenaan dengan apakah harus dari negeri orang yang dibadalkan. Ya, karena kan biayanya beda tuh biayanya. Ya kan? Kalau biaya dari Indonesia kan puluhan juta, kalau cuman dari orang Mekah aja kan tinggal keluar rumahnya sudah dia bisa hajian. Ya. Berkenaan dengan mumarasah, kalau dia membadalkan haji dalam rangka takasub itu apa? Mencari penghasilan, maka tidak boleh. Mencari penghasilan maka tidak boleh. Tapi kalau dia ingin berta'abud, dia ingin ibadah haji nih, dia sendiri pengen hajian, pengen melaksanakan ibadah hajinya, cuman dia nggak punya nafkah, dia nggak punya biaya, maka dia boleh mengambil tadi badal haji itu. Dia boleh mengambil badal haji. Ya, artinya biaya itu untuk membantu dia juga berhaji. Jadi dia membadalkan, tapi fisiknya kan dia juga dapat pahala. Jadi nggak kemudian pahalanya utuh buat orang yang dibadalkan, enggak. Dia juga dapat pahala. Walaupun belum pernah gitu. Nah, kalau masalah pernah atau belum pernah tadi sama seperti subrumah tadi. Ya. Kalau subrumah, kisah subrumah tadi, Rasulullah mengatakan apa? Hajja angka tumaan subrumah. Haji dulu kamu baru subrumah. Jadi harus sudah hajian dulu orang badal itu. Ya, syaratnya pembadalnya harus sudah pernah hajian. Jadi harus Pak Haji atau Bu Haji yang membadal. Nggak boleh yang selainnya. Ya, gitu. Jadi itu, ya. Jadi berkenaan dengan apakah harus dari negeri orang yang
dibadalkan, ya beliau jawab, ya syekhnya jawab enggak, iya enggak, iya enggak harus. Ya, jadi intinya gini Tad, beliau ini minta saya ya, kata saya juga belum pernah haji gitu kan. Yang sedia aja, kata yang sedia mohon ini karena ini seperti hutang katanya. Iya. Sama ibunya apa ininya saya belum jelas ini. Jadi kalau kayak nadar gitu mungkin ya, bernadar untuk menghajikan ibunya mungkin ya. Ya seperti itu. Jadi insya Allah untuk musim haji ini kalau memang ada kesempatan dan waktu itu untuk ya siapapun lah itu, mau ustadz mau siapa, jadi ada satu orang yang istilahnya butuh pembadalan. Ya. Dan Berarti ini tawaran nih. Ya mudah-mudahan haji ini masih tahun ini ada haji. Mudah-mudahan tahun ini ada haji karena kita nggak tahu keadaannya. Ya. Beritanya selalu berubah-ubah karena keadaan yang belum stabil ini. Ya mudah-mudahan ada haji. Kalau memang ada haji berarti insya Allah nanti udah lebih dari 4 kali dan udah lebih dari 4 kali apa kayak orangnya di sini, orang Syria. Iya. Ya syukran Ustaz. Ya, ini sudah jam 10.20 nih, udah lebih dari target nih. Ya. Baik. Ya, demikian insyaallah. Jazakumullah khaira wa wafaqakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, memberikan keistiqomahan pada kita untuk terus talabul ilmi. Ya, karena talabul ilmi itu butuh keistiqomahan, butuh taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah ini adalah bentuk karunia Allah dan taufik sehingga kita walaupun keadaan seperti ini kita justru ya Pak Amin yang nggak pernah ketemu di majelis Selasa malam, siapa-siapa lagi tuh, ada nama-nama yang masya Allah ya, semoga jadi berkah ya, jadi malah bisa bergabung ya begitu. Iya Mas Eko, masya Allah, alhamdulillah bisa bergabung ya. Pak Amin, Ya. Pak Amin. Burhan mana nih Burhan? Pak Sono, Pak Burhan, Mas Burhan. Iya, Mas Burhan yang mana? Yang mana ininya? Oh iya ada Burhan tuh benar. Hadir, Hadir alhamdulillah. Ustaz. Ya, masya Allah, tabarakallah. Pak Burhan Pak. Iya. Ustaz Agus nggak lihat Pak. Supaya netnya nggak kuat, nggak punya net. Gak punya net. Bukan ini. Ustaz Sofian juga, Abu Sofian. Iya, iya. Taib, alhamdulillah kita bersyukur dulu. Kita tutup dulu majelisnya. Yang mau ngobrol setelahnya silakan ngobrol sampai besok pagi. Iya, Anandang juga di sini sudah bawa banyak ciki itu. Kayaknya di siapa. Taib, kita tutup majelis kita dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala rasulillah.